Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen pada tahun 2024. Nama saya Ahmad Hamdan, SPD MPD, NIDN saya 0023039202. Saya dosen di Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya sebagai dosen pengampunya, yaitu mata kuliah pemrograman web dengan kode MK PTIN UM 6015, SKS 3, dan JS-nya 4. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mengajarkan konsep teknologi dan pemrograman berbasis web, termasuk di dalamnya HTML, HTML5, CSS, PHP, Database, MySQL, JavaScript, Ajax, Content Management System, dan framework, front-end dan back-end, serta implementasinya pada basis data melalui web. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami aplikasi berbasis web, sejarah perkembangan teknologi web, dan konsep dasar pemrograman aplikasi berbasis web. Mahasiswa mampu memahami struktur dokumen web dan tool pengembangan aplikasi berbasis web, yaitu HTML, CSS, JavaScript, template Bootstrap, dan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan database pada aplikasi berbasis web. Selain itu, capaian pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web, yaitu mahasiswa mampu memahami bahasa pemrograman PHP, kemudian Object Oriented Programming PHP, Model View Controller MVC pada PHP, kemudian mahasiswa mampu menerapkan bagaimana menggunakan framework PHP, pada kali ini menggunakan CodeIgniter dan juga Laravel pada aplikasi berbasis web. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu merencanakan, menganalisa dan merancang dan membangun sistem informasi berbasis web dengan menggunakan framework PHP dalam teamwork, kerjasama dengan mahasiswa yang lain. Nah, materi pada pemrograman web yaitu ada 11. Yang pertama adalah konsep dasar aplikasi berbasis web. Yang kedua, bahasa pemrograman HTML. Yang ketiga, cascading style sheet CSS, JavaScript, framework Bootstrap, DBMS, PHP Basic, OOP dalam PHP, MVC, kemudian framework Laravel, dan yang terakhir adalah proyek pengembangan sistem informasi. Mode perkuliahan mata kuliah ini ada 3, yaitu dilaksanakan secara offline tatap muka, di mana dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka langsung di ruangan. Yang kedua, secara online asinkronus. Secara sinkronus, mahasiswa hadir dalam waktu yang sama, tetapi menggunakan platform online seperti Zoom dan Google Meet. Yang ketiga, dilaksanakan secara online asinkronus, mahasiswa mengakses materi pembelajaran berupa video, bahan bacaan modul, serta tugas yang tertera di LMS UM yang dinamakan Si Pejar UM. Metode perkuliahan pemrograman web yang saya terapkan yaitu adalah menggunakan model project-based learning, di mana model ini menggunakan proyek sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai oleh peserta didik. Interaksi yang terjadi dalam perkuliahan ini yaitu secara runtun, mulai dari yang pertama ketika dosen memberikan sebuah konsep awal dari materi pada pertemuan tersebut, itu akan ada tanya jawab, eksplorasi, dan juga penguatan kira-kira untuk memastikan mahasiswa apa sudah memahami atau belum, sehingga di situ ada interaksi. Kemudian yang kedua, ketika mengerjakan modul praktikum, maka di situ dikerjakan secara mandiri namun tetap
berdiskusi dalam kelompok. Sehingga di situ ada forum diskusi, dosen hadir, sesekali hadir ketika ada sebuah diskusi yang memang tidak bisa dipecahkan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, interaksi selanjutnya adalah feedback atau review hasil pengerjaan proyek, di mana di bagian akhir mahasiswa ketika sudah menyelesaikan latihan praktikum dan tugas praktikum selalu mempresentasikan di depan kelas, dan di situ dosen beserta mahasiswa yang lain melakukan feedback atau review terkait apa yang sudah dikerjakan. Kemudian dosen juga memberikan waktu luang kepada mahasiswa jika ingin menanyakan terkait kendala-kendala atau bimbingan terkait tugas-tugas yang ada di mata kuliah pemrograman web. Kriteria penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini ada 5 komponen. Yang pertama, tugas individu 20% dikerjakan secara individu, penilaian proyek karena laporan praktikum. Yang kedua, tugas kelompok 20% sama, penilaian proyek berkelompok. Kemudian yang ketiga adalah keaktifan dengan bobot 10%, termasuk di dalamnya adalah presensi kehadiran. Yang keempat, ujian tengah semester UTS dengan bobot 20% dengan soal tes, yaitu berupa pilihan ganda. Dan yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot 30% dengan instrumen soalnya tes dan non-tes, di mana tesnya adalah uraian, non-tesnya itu adalah sebuah tugas proyek yang harus dikerjakan saat UAS. Kemudian pada pembelajaran mata kuliah pemrograman web, materi-materi, tugas semuanya dikumpulkan dalam LMS, Learning Management System, yang dimiliki oleh UM yang dinamakan Sipejar UM. Di sini saya menampilkan 3 link menuju LMS 3 kelas yang saya ampu, kelas A, B, dan C. Namun pada video ini dibuat, Sipejar UM masih dalam maintenance, sehingga saya coba akan tampilkan yang pernah saya simpan di LMS, tampilannya seperti ini. Nah, di sini adalah tampilan LMS Sipejar UM, di mana kontennya ini yang memanage adalah dosen pengampu. Nah, setiap pertemuannya itu selalu ada materi, ada modul yang ditaruh di Sipejar. Ada modul, kemudian referensi belajar, jadi tidak hanya terpaku sama modul yang disampaikan oleh dosen, tapi juga ada referensi. Referensi baik itu modul ataupun video, itu biasanya ada di setiap pertemuan. Kemudian pengumpulan tugas selalu ada di tiap pertemuan, yaitu submission yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa tidak mengumpulkan dalam pertemuan pertama, maka mahasiswa tidak bisa mengakses materi pada pertemuan kedua. Baik, seperti itu terkait deskripsi, identitas, serta pelaksanaan mata kuliah pemrograman web yang saya ampu. Mungkin secara detail setelah ini akan saya tampilkan cuplikan video perkuliahan pada mata kuliah pemrograman web. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan kedua pada mata kuliah pemrograman web. Nah, ini saya cek dulu ya. Ini sudah banyak yang hadir. Alhamdulillah sudah lengkap. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita mulai materi pada hari ini. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Pertemuan kedua kita yaitu terkait bahasa pemrograman HTML.
Nah, pemrograman HTML ini sekilas tentang HTML ya, yaitu Hypertext Markup Language atau disingkat HTML. Adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman web dan aplikasi web. Pertama kali itu yang menciptakan adalah Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Nah, file HTML ini nanti bentuknya extensionnya .html atau .htm. Nanti bisa dibuka menggunakan web browser seperti Google Chrome, Safari, Mozilla, atau lainnya ya. Nah, materi kita pada hari ini itu ada 5 yang akan kita praktekkan. Dan yang pertama adalah struktur dasar HTML. Yang kedua, tag untuk mengatur teks. Tag HTML untuk mengatur font. Tag HTML untuk membuat link. Tag HTML untuk menambahkan gambar. Yang pertama adalah struktur dasar HTML. Seperti biasa, seperti yang kita lakukan pada minggu pertama kemarin, kita buka dulu Visual Studio Code-nya, text editornya. Kemudian kita bisa buat file baru di sini, new file. Kemudian bebas namanya, tapi akan saya buat dengan nama latihan.htm. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian diketik aja HTML, nanti akan keluar teks highlight ya. Ada HTML, ada HTML5, ada XML. Kita pilih yang HTML5. Nah, seperti ini. Ini adalah struktur dasar HTML. Ketika pertama kali kita buat, maka kerangka dasarnya seperti ini. Di sini ada tag head ya, berpasangan, head buka, head tutup, kemudian tag body buka, tag body tutup. Semuanya berpasangan. Jadi inilah awal mula kita akan menulis pemrograman HTML. Kita save dengan mengklik di keyboard Ctrl S atau klik file, save. Nah, kita bisa tulis di sini untuk tes ya, apakah ini sudah berjalan ya. Testing misal. Save, maka kita jalankan. Jalankannya jangan lupa kita buka sum, kemudian ke browser. Pertemuan 2 ya. Nah, di sini sudah muncul latihan yang kita buat tadi filenya. Kalau kita buka, maka di sini testing muncul. Berarti ini sudah jalan. Ini namanya adalah tag ya. Ini tag. Ini tag. Ini semuanya tag ini. Tag. Ini tag. Ini tag, tag meta, ini tag meta, ini tag title. Semuanya namanya tag title. Nah, kalau ini yang di dalam ini belajar HTML itu bukan tag. Itu ya teks di dalam tag. Ini testing ini yang warna merah ini yang saya nah ini testing. Testing ini adalah teks di dalam tag body. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan juga dalam struktur dasar, setiap tag itu punya atribut. Misal contoh, misalnya kita ingin teks selamat belajar HTML ini, kita ingin dia rata tengah. Ini kan posisinya kiri. Bagaimana? Kita bisa menggunakan yang namanya atribut line. Kemudian center. Disimpan, jangan lupa. Kita kembali ke browser, di refresh, maka dia posisinya tengah. Ini adalah atribut namanya. Setiap tag itu pasti punya atribut. Contoh lagi apa? Satu lagi ya. Misalnya tag font. Nah, kemudian selamat belajar ini saya kopas di sini. Kita jalankan dulu. Nah, dia posisi sebelah bawah di kiri. Nah, tulisan selamat belajar yang kedua ini kita mau
dia berwarna biru. Maka kita bisa menggunakan yang namanya atribut. Color blue. Nah, diperhatikan penulisan atribut ya. Atribut itu ini. Nah, atribut yang ini. Align. Value dari atribut center. Nah, kalau yang di tag font, atributnya yang mana? Color, value-nya blue. Naruhnya mesti begitu, Pak? Iya. Kalau naruhnya di luar sini, gagal. Kalau naruhnya di sini, gagal. Jadi harus di sini. Oke. Kita jalankan apakah berwarna biru, refresh, maka warnanya biru. Nah, gitu ya. Itu materi pertama terkait struktur dasar HTML. Sekarang materi yang kedua, tag untuk mengatur teks. Sebenarnya tadi kita sudah mempraktekkan tag untuk mengatur teks ya, yaitu H1. H1 ini adalah tag untuk keperluan teks. Nah, bagaimana tag yang lain? Banyak. Ada tag P. Tag P itu untuk paragraf. Jalankan, maka nanti akan muncul paragraf. Ya. Apalagi nanti bisa dilihat di modul ya. Di sini saya sudah siapkan modulnya. Jadi teks untuk mengatur teks ya itu banyak. Ada tag B, ada tag big, ada tag I, tag small, ada tag sub dan seterusnya. Ini punya efek masing-masing. Kemudian yang kita lanjut yang ketiga, tag untuk mengatur font. Nah, tadi kita sudah praktek sebenarnya, yaitu yang menggunakan tag font tadi. Ya, selamat belajar tadi. Ini adalah tag untuk mengatur font. Baik, kira-kira begitu materi kita pada hari ini yang harus nanti kalian praktekkan, modulnya sudah saya siapkan. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Saya, Pak, mohon izin bertanya. Iya, silahkan. Ririn. Baik, jadi Pak, bagaimana caranya kalau dalam satu teks itu diberi lebih dari satu tag, Pak? Ya, baik, pertanyaannya bagus ya. Ada pertanyaan dari teman kalian, Ririn ya. Bagaimana caranya dalam satu teks itu banyak tagnya gitu. Oke, kita coba ya. Jadi ya itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita harus bisa mengatur tag itu sehingga bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan banyak tag. Kalau tadi saya paparkan, saya demokan terkait satu tag aja gitu. Bagaimana kalau dengan tag yang lain kita padukan? Misal selamat belajar gitu. Selamat belajar, kita misalnya mau bungkus dulu dengan tag bold. Maka ini harus ada di dalam tag-nya. Nah, kemudian tampilannya bagaimana? Tampilannya ya tebal aja ya, tebal. Terus kita mau dia miring. Misal, tag apa yang bisa membuat efek teks miring itu tag I. Atau disingkat italic ya. Kepanjangannya italic. Nah, jangan lupa ini ditutupnya begini. Nah, yang di sini adalah tag bukanya, ini tag tutupnya. Jadi ada dua tag buka, ada dua tag tutup. Di dalamnya adalah teks yang diapit ya. Cara penempatannya begitu. Sehingga ini kalau kita jalankan, maka ada dua efek yang sudah diterapkan. Ada tebalnya masuk, miringnya masuk. Jadi caranya seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya mau ditambahkan lagi efeknya Pak? Underline, garis bawah. Berarti tag U. Nah, tag U yang tutupnya kita geser. Jadi satu di belakang. Sehingga nanti di sini efeknya ada tiga.
boldnya iya, miringnya iya, garis bawahnya iya. Nah, kira-kira begitu ya. Bagaimana, Rinin, bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih bisa dipahami. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Oh, izin tanya Pak saya Pak. Iya, silakan, Idin. Tadi kan ada beberapa atribut itu Pak ya. Nah, di setiap tag itu apakah memiliki jenis atribut yang sama Pak? Oh, nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi pertanyaan dari Idin, ya teman kalian, bagaimana? Apakah setiap tag itu memiliki? Saya kira cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Eh, Tugas selanjutnya yaitu kalian kerjakan latihan itu, kemudian di sini ada tugas praktikum. Ada tugas praktikum, silakan dikerjakan. Nanti saya beri waktu secara individu mengerjakan. Kita akan kembali lagi setelah 60 menit lalu presentasi. Siap ya? Siapa? Ya, Ya Pak. Pak. Alhamdulillah. Baik, bagaimana sudah dikerjakan modulnya? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, kira-kira siapa yang sudah selesai? Ada yang bisa presentasi? Ya, baik. Silakan, Saudara Fahli. Dipresentasikan tugas praktikumnya, di-share ke teman-temannya. Nanti misal ada pertanyaan, silakan ya ditanyakan. Baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak, untuk tugas tadi. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, sudah. Nah, gitu. Mungkin saya tunjukkan yang tampilannya dulu ya, Pak. Tadi. Mungkin itu sih, Pak. Ya, baik. Kasih plus ya buat Fahli ya. Oke. eh Kira-kira ada pertanyaan enggak? Silakan. Bisa diajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Tri Anda. Ini Vali, saya mau tanya, soalnya saya belum paham bagian ini sih yang tabel. Itu kan kayak digabung ya, yang nama mahasiswa itu kan ada 2 baris seharusnya, tapi kan itu bisa bergabung. Terus lagi itu bagian nilai tugas kan ada 2 kolom, tapi itu bisa bergabung itu bagaimana ya? Saya kok masih belum nemu cara. Ah, Oke. Ini saya jawab ya, Pak. Ya, silakan. Jadi, Mas Tri, untuk Nah, baik. Tadi kita sudah belajar ya bagaimana pemrograman HTML itu diterapkan dalam coding. Kemudian kita sudah belajar ada 5 ya. Tadi kita sudah belajar struktur dasar, tag untuk mengatur teks, mengatur font, link, dan gambar. Apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Yaitu adalah HTML itu dirender dan dibaca oleh browser, tidak sampai kepada server. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, eh, tag itu konsepnya adalah apit mengapit ya. Siapa yang teks mana yang di dalam apitan tag, maka dia dalam pengaruh tag tersebut. Yang ketiga,
setiap tag memiliki atribut. Dan yang terakhir, tidak setiap tag memiliki atribut yang sama. Nah, itu kesimpulan kita pada pembelajaran praktikum pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah tadi sudah beberapa sukses ya mempraktekkan sampai ke tugas praktikum. Ada Mas Fahli, ada Mas Trianda, Mas Nanda, ada Mbak Zia tadi sudah berhasil. Saya kira seperti itu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan. Dan Baik, sama-sama.